Wah, mesin ini rumit sekali. Bagaimana jika saya salah mengoperasikannya dan terluka? Ya, saya dengar ada orang yang terluka dan harus membayar sendiri biaya pengobatannya. Ini pertama kalinya saya bekerja di Taiwan. Ada banyak hal yang tidak saya mengerti. Apakah kita punya asuransi? Apakah majikan yang mengajukan? Atau kita yang harus mengurusnya sendiri? Jangan khawatir, biar pengacara profesional yang menjelaskannya kepada kalian. Halo semuanya, hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda peraturan dan perundang-undangan terkait asuransi yang perlu diperhatikan saat merekrut pekerja migran industri. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dengan begini, Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi bermanfaat tentang peraturan pekerja migran. Di Taiwan, sebagian besar pekerja migran industri bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perikanan. Pada akhir tahun 2014, jumlah pekerja migran telah melampaui 720.000 orang. Di antaranya, ada lebih dari 500.000 pekerja migran sektor industri, dan mereka merupakan bagian penting dari sumber daya manusia yang mendukung perekonomian Taiwan. Sebelum memperkerjakan, majikan perlu memahami peraturan yang relevan dan membantu pekerja migran mengajukan asuransi tenaga kerja untuk melindungi mereka dari cedera, penyakit, atau kecacatan karena bekerja. Pertama, biaya asuransi tenaga kerja ditanggung bersama oleh pekerja, majikan, dan pemerintah. Pekerja menanggung 20%, majikan menanggung 70%, dan pemerintah menanggung 10%. Tarif premi asuransi tenaga kerja tahun 2025 adalah 12,5%. Karena pekerja migran tidak mendapatkan asuransi ketenagakerjaan, mereka hanya dikenakan premi asuransi tenaga kerja. Setelah dikurangi tarif premi asuransi ketenagakerjaan yaitu sebesar 1%, biaya per bulan yang ditanggung oleh pekerja migran adalah sekitar 658 NT dan tanggungan majikan sekitar 2.301 NT. Jika ada perubahan jumlah gaji di kemudian hari, biayanya juga akan ikut berubah. Yang kedua adalah asuransi kesehatan nasional yang disebut juga ASKES. ASKES memberi pekerja migran akses terhadap pelayanan kesehatan secara umum. Jika perlu ke dokter, mengambil obat, atau dirawat di rumah sakit, ASKES dapat mengurangi beban biaya pengobatan secara signifikan sehingga dapat memperoleh perawatan dengan lebih tenang. Biaya asuransi kesehatan juga ditanggung bersama oleh pekerja, majikan, dan pemerintah. Di antaranya, pekerja menanggung 30%, majikan menanggung 60%, dan pemerintah menanggung 10%. Tarif premi ASKES tahun 2025 adalah sebesar 5,17%. Jadi biaya per bulan yang ditanggung oleh pekerja migran adalah sekitar 443 NT, dan biaya yang ditanggung majikan sekitar 1.384 NT. Biaya ini juga akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat asuransi yang dihitung dari penyesuaian jumlah gaji pokok. Para majikan disarankan untuk memperhatikan pengumuman terbaru dari Badan Asuransi Kesehatan Nasional setiap tahunnya. Selain itu, ada juga majikan yang mengambil inisiatif untuk membeli asuransi kecelakaan untuk pekerja migran. Meskipun bukan asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah, namun, asuransi ini dapat melindungi pekerja migran dari kecelakaan tak terduga di luar jam kerja. Ketika asuransi-asuransi tersebut dimanfaatkan dengan benar, pekerja migran dapat memiliki jaminan kerja yang lebih lengkap dan aman di Taiwan. Berikutnya, mari kita lihat beberapa masalah yang paling umum ditemui dalam praktik sehari-hari. Pertama, ada yang bertanya, siapa yang harus membayar asuransi yang disebutkan di atas? Ini tergantung pada jenis asuransi. Asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan ditanggung bersama oleh majikan, pekerja migran, dan pemerintah. Biaya akan dibayar sesuai dengan jumlah yang ditanggung masing-masing pihak. Untuk asuransi kecelakaan, karena bukan asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah, jadi biasanya majikan mengajukan dan membayar sendiri setelah mempertimbangkannya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara memilih asuransi kecelakaan? Bagaimana cara menentukan isi dan jumlahnya? Asuransi ini bukan asuransi wajib, namun banyak majikan yang mengajukannya untuk pekerja migran sebagai perlindungan dari risiko kecelakaan di luar jam kerja.
Asuransi ini biasanya mencakup perawatan medis saat kecelakaan, santunan rawat inap, cacat atau kematian. Beberapa juga memberikan subsidi untuk biaya pengobatan atau luka bakar. Namun, isi jaminannya tergantung pada jenis asuransi yang dibeli oleh majikan. Pertanyaan ketiga adalah, pengusaha dan karyawan industri daur ulang totalnya ada 3 orang. Jika ingin mempekerjakan pekerja migran, apakah saya perlu berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja? Jawabannya adalah ya. Pekerjaan pembuangan limbah dan daur ulang merupakan kategori baru yang diizinkan untuk merekrut pekerja migran pada tahun 2025. Namun, sebagian besar bisnisnya relatif kecil. Lebih dari setengahnya memiliki jumlah karyawan kurang dari 5 orang. Jadi, jika ingin mempekerjakan pekerja migran, Anda tetap perlu mengikuti asuransi tenaga kerja. Ketika majikan mengajukan surat izin untuk merekrut kepada Kementerian Tenaga Kerja, mereka harus menyertakan dokumen dan bukti yang diperlukan. Perlu diperhatikan, jika majikan menggunakan tempat kerja yang sudah tidak beroperasi atau memberikan laporan palsu mengenai keikutsertaan dalam asuransi tenaga kerja untuk mempekerjakan pekerja migran dan ditemukan setelah investigasi, Kementerian Tenaga Kerja tidak hanya akan menolak penerbitan atau mencabut surat izin kerja dan mengawasi semua pengajuan selama 2 tahun ke depan. Majikan juga dapat dikenakan denda tidak kurang dari 300.000 NT dan tidak lebih dari 1.500.000 NT, serta diserahkan kepada instansi berwenang untuk dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Jika ada pertanyaan selama proses persiapan, Anda juga dapat menghubungi hotline konsultasi ketenagakerjaan 1955, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota setempat, atau hubungi Biro Asuransi Ketenagakerjaan. Kantor Pekerja Migran Asing dan Penyandang Disabilitas Kota Taipei juga menyediakan berbagai layanan konsultasi. Silakan datang untuk menggunakan layanan. Terima kasih sudah menonton.